Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari ini ba'da subuh Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk dapat bersua ya meskipun secara online, dan ini tentunya adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan, sebab dengan adanya teknologi di zaman ini dapat menjauhkan yang dapat mendekatkan yang jauh meskipun dapat menjauhkan yang dekat, dan kita bisa mempergunakan dengan hal-hal yang bermanfaat. Terlebih lagi kita melaksanakan kajian ini di waktu yang spesial, ba'da subuh, waktu yang nikmat untuk bersantai, tidur-tiduran. Ya, namun bagi orang-orang muslim yang antusias, yang bersemangat, maka ini adalah mabarik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi harinya. Ya, jadi hadis ini adalah hadis yang sebagaimana sahabat Sakhr radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan hadis ini, beliau adalah seorang pedagang. Baik, afwan sebelumnya kelempar ya. Qadarullah ma syafa'alah. Nah, jadi sebagaimana ya sahabat Sakhr radhiyallahu taala anhu ini, beliau adalah seorang pedagang pagi hari. Dan alhamdulillah ya, eh, di waktu ini, di di waktu pagi hari ini, ya setelah kita sholat subuh, ya di weekend ini kita mengawalinya dengan belajar menuntut ilmu, ya, dan mudah-mudahan Allah memberkahi kita, waktu kita, aktivitas kita, ya, dan juga Allah memberkahi kita di pagi hari ini. Di kesempatan ini kita akan berbicara sebagaimana yang telah diinformasikan, yaitu mengambil nasihat dari nasihat Luqman yang pertama, ya bunayya la tusyrik billah, dan juga bagaimana kita mendidik anak-anak kita di atas pondasi ini, yaitu tauhid. Ya, jadi kita akan kupas dari nasihat Luqman alaihissalam, ya, yang memberikan nasihat yang pertama dan utama kepada anaknya tentang tauhid. Ya. Kita tahu Luqman alaihissalam bukanlah nabi, bukanlah rasul menurut pendapat yang lebih rajih. Ya, namun meskipun beliau bukan nabi dan rasul, Allah mengabadikan namanya. Dan disebutkan oleh para ulama ahli tafsir, dahulunya beliau adalah seorang budak berkulit hitam, bertubuh pendek, berhidung pesek, berdahi lebar dan seterusnya. Yang mana apabila manusia-manusia di zaman sekarang melihat beliau akan cenderung untuk meremehkan. Karena manusia
lebih sering menilai sesuatu ya secara zahir. Ya, manusia itu cenderung untuk menilai sesuatu dari tampilannya, casingnya, covernya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat rupa bentuk. Ya, tapi yang Allah lihat adalah iman dan amal salehnya. Dan Luqman alaihissalam disebutkan adalah sosok yang banyak belajar dari dua nabi di zaman itu, yaitu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Ya, sehingga ada hal-hal yang mirip ya antara nasihat Luqman dengan perkataan-perkataan dari Nabi Sulaiman alaihissalam, ya terutama berkaitan dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya Allah karuniakan kepada beliau hikmah, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Walaqad ataina Luqmanal hikmah." Sungguh kami telah karuniakan kepada Luqman itu hikmah. Baik, kita langsung saja ke nasihat pertama dan utama Luqman sebagaimana judul dari kajian kita. Kita akan mengambil pelajaran dari satu ayat ini. Ya, surat Luqman ayat 13. Dan poros nasihat Luqman itu sebenarnya komprehensif ya di sejumlah ayat, mulai dari ayat yang ke 11, 12, 13 dan seterusnya. Itu apabila dibedah bisa menjadi sebuah buku khusus ya. Namun kita di sini akan fokus ke nasihat pertama Luqman alaihissalam. Di ayat yang ke-13 dari surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunai la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim." Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu dia menasehatinya, "Wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang besar." Nah, mari kita mengambil pelajaran dari firman Allah Subhanahu wa taala ini. Yang pertama, kita perhatikan ya frasa atau penggalan wa idzu qala Luqmanu libnihi, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya. Kita perhatikan dulu kata qala. Ya, ya kita tahu artinya berkata. Di sini para ulama menjelaskan ya, di antaranya diterangkan oleh Syekh Muhammad Ibrahim Al-Hamad hafizahullah taala ya, bahwasanya kata qala itu menunjukkan pentingnya komunikasi, pentingnya dialog, dan pentingnya pertemuan langsung. Karena tidaklah Luqman Allah abadikan dengan kata qala Luqmanu libnihi, kecuali beliau bertemu langsung dengan anaknya dan beliau berdialog langsung dan berkomunikasi. Ini menunjukkan pentingnya komunikasi, dialog dan pertemuan langsung, dan di sini antara Luqman dengan anaknya, yaitu antara ayah dan anak. Maka pelajaran yang kita ambil ketika Allah mengatakan wa idzu qala Luqmanu libnihi adalah dalam pendidikan di situ harus ada komunikasi, dialog dan pertemuan langsung. Karena pertemuan langsung adalah sesuatu yang lebih bermanfaat daripada pertemuan tidak langsung, misalnya seperti tulisan atau sebagaimana di zaman ini, yaitu kita bertemu melalui media atau melalui sarana yang lain. Ya, meskipun demikian, apabila ada pertemuan, maka tentunya itu lebih baik. Ya, terus kemudian pelajaran kedua yang kita ambil, Luqman alaihissalam berkata langsung kepada anaknya, menunjukkan pentingnya keberadaan ayah, eksistensi ayah di dalam pendidikan anak. Di mana saat ini, ya, sebagian ayah, oknum-oknum ayah, itu menganggap pendidikan adalah tanggung jawab ibu atau istri. Ya, sehingga akhirnya mereka cenderung abai, cuek, nggak peduli, menyerahkan semuanya kepada istrinya. Padahal apabila kita perhatikan di dalam Al-Quran, mayoritas adanya komunikasi, nasihat, pertemuan, ya, dan dialog-dialog antara orang tua dengan anak itu didominasi oleh para ayah. Ini yang Allah lebih banyak sebutkan di dalam Al-Quran. Makanya di sini diingatkan pentingnya keberadaan seorang ayah di dalam pendidikan anak, terutama di dalam berdialog, berkomunikasi, dan membersamai anak. Ya, karena apabila ayah tidak hadir di kehidupan anak, maka tentunya akan berbahaya. Inilah yang disebut dengan fatherless, ya, yang akan dapat mempengaruhi perkembangan anak. Kemudian kita ambil pelajaran yang ketiga adalah pentingnya tugas seorang ayah di dalam mendidik anak. Ya, karena seorang ayah punya kewajiban selain mencari nafkah, memenuhi kebutuhan, ya, kebutuhan fisik, ya, kebutuhan
sandang pangan papan, juga ayah punya kebutuhan, ayah punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan di dalam memenuhi ya keamanan, kemudian juga di dalam memenuhi kebutuhan hati, kebutuhan emosi dan seterusnya. Jadi bukan hanya kebutuhan fisik, tapi kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Dan itu juga termasuk tugas ayah. Bahkan ayah akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala ya terhadap istri dan anaknya. Bukan cuma kepada istri, tapi juga kepada anak. Juga bukan hanya kepada anak, tapi juga kepada istri. Itu akan menjadi tanggung jawab seorang ayah. Nah, kemudian di sini menjadi pengingat akan realita. Banyaknya para ayah yang nggak mau hadir di dalam pendidikan, padahal mereka adalah penanggung jawab utama pendidikan. Apabila dikatakan al-ummu madrasatul ula, ibu itu adalah sekolah pertama. Ibu adalah pendidik pertama, murabbiyah yang pertama, maka ayah adalah juga seorang pendidik ya yang mendidik istrinya, mendidik anaknya karena sejatinya ayah adalah ibaratnya kepala sekolah tersebut ya yang membuat visi misi dan yang bertanggung jawab ya untuk mengarahkan bahtera dari rumah tangganya itu senantiasa mengarah kepada destinasi yang benar. Nah, kemudian kita ambil eh, penggalan yang kedua. Setelah kita membaca dan mengambil pelajaran wa idz qala Luqmanu libnihi. Ya, ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya. Luqman memberikan perkataan seperti apa? Allah terangkan wa huwa ya'idhuhu. Ya, yaitu ketika Luqman alaihissalam memberikan nasihat, memberikan mauidhah. Jadi ternyata bukan hanya bicara, bukan hanya ngomong ya, tapi juga memberikan nasihat. Ya, wa huwa ya'idhuhu. Nah, ketika Luqman berkata kepada anaknya adalah berisi nasihat, wejangan, mauidhah. Dan yang namanya nasihat itu, ya, kalau kita perhatikan, ya ini disebutkan tentang poin-poin atau unsur-unsur yang ada pada nasihat. Nasihat itu adalah sesuatu yang mengandung arif kualin, kelemah lembutan dan kesantunan. Karenanya apabila perkataan itu tidak lemah lembut dan tidak santun, maka itu sejatinya bukanlah nasihat. Ya, umumnya bukanlah nasihat. Misalnya ada orang tua yang bentak-bentak anak karena melakukan kesalahan anaknya, ya dengan cara yang tidak lemah lembut. Kemudian orang tua menganggap ya ini nasihat, ya. Padahal nasihat itu, mauidhah itu adalah sesuatu yang dikarakteristiki dengan arif kualin, kelemah lembutan dan kesantunan. Ya. Kemudian juga yang namanya mauidhah adalah apa? Apa? Yuraqiqul qalb. Sesuatu yang bisa melunakkan hati, yang bisa membuat hati menjadi lunak. Maka itulah mauidhah. Ya, juga namanya mauidhah adalah apa? Apa namanya? Ma yuathir fin nufus. Sesuatu yang memberikan pengaruh terhadap jiwa. Ya, juga ma yuathir fil wijdan. Dan juga yang memberikan pengaruh terhadap emosi. Jadi nasihat itu memberikan efek kepada jiwa, nufus, kepada wijdan, kepada emosi. Dan at-tadhkiru bima yuharriku syu'ur. Dan juga mengandung peringatan yang dapat menggugah perasaan. Ya, dan kemudian juga yang penting namanya mauidhah adalah laisal muradu ya at-tasyafi wa tajrih. Jadi tidaklah tujuan daripada mauidhah itu hanya untuk meluapkan amarah dan untuk melukai. Maka itu bukan termasuk mauidhah menasihati. Karena al-muradu biha al-lutfu wa syafaqah. Karena tujuan dari mauidhah adalah untuk kasih sayang dan untuk kelemah lembutan. Maka ini suatu hal yang patut kita pahami. Karena ya di sini kita lihat Luqman alaihissalam memberikan nasihat yang penuh dengan kelemah lembutan yang bisa melunakkan hati. Karena nanti kita akan ambil pelajaran yang penting ya, bagaimana Luqman mengawali nasihatnya. Ya, itu menyentuh hati terlebih dahulu. Ya, nah. Lalu kemudian apa itu mauidhah? Ya, kita lihat di dalam sejumlah kamus bahasa Arab. Ya, dikatakan mauidhah adalah ya kana minal kalami yulayyinul qalba minats thawabi wal iqabi.
Yang namanya mauidhah itu adalah perkataan yang dapat melembutkan hati dengan cara memberikan reward and punishment. Itu menurut Al-Qamus Al-Muhit. Jadi apabila seseorang menyampaikan sesuatu dengan memberikan thawab wa iqab ya, reward and punishment, dan itu dapat melembutkan hati, maka itulah mauidhah. Atau kalamul wa'dhi wal irsyad, atau perkataan yang mengandung nasihat dan bimbingan sebagaimana disebutkan di dalam Al-Mu'jamul Ghani, ya. Atau al-mau'idhah adalah tadhkiru bil wajibati, ya, wa da'watu ila sirati salihah, yaitu pengingat akan kewajiban, mengingatkan kewajiban dan mengajak untuk mengikuti jalannya orang saleh. Jadi ketika Anda mengingatkan kewajiban-kewajiban dan kemudian Anda mengajak untuk mengikuti tata cara, perilaku, suluk, behavior orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, dan orang yang paling soleh adalah para nabi, para rasul, terutama nabi kita, maka itulah mau'idhah. Atau kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yang dikatakan dengan mau'idhah adalah ma minal kalami fihi targhibun wa tarhibun. Perkataan yang mengandung motivasi-motivasi dan ancaman-ancaman. Ya, tapi tentunya secara asal, nanti kita ambil pelajaran, adalah mendahulukan motivasi sebelum memberikan ancaman atau peringatan. Maka inilah hakikat dari mau'idhah. Ya. Nah, jadi apabila kita perhatikan, mau'idhah atau nasihat Luqman ini adalah nasihat yang sempurna. Karena yang pertama adalah menyentuh rohnya anak, menyentuh hatinya anak dengan kelemah lembutan dan kasih sayang. Inilah yang seringkali kita dengar atau kita sebut dengan nama afeksi. Jadi nasihat Luqman adalah nasihat yang penuh dengan affectionate ya, afeksi, karena menyentuh hati terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, nasihat Luqman adalah nasihat yang menyentuh akal anak, yang logis, ya, yang rasional, ya, dengan argumentasi dan penjelasan. Inilah yang disebut dengan kognisi. Makanya di dalam pembelajaran itu ada sisi afeksi dan sisi kognisi. Dan secara kaidah dari apa yang diambil ya faidahnya dari para ulama, atau maksud saya dari para nabi, para rasul, orang-orang soleh, adalah afeksi lebih dikedepankan sebelum kognisi. Menyentuh hati, menyentuh ruh anak lebih didahulukan sebelum kita menyentuh akalnya. Nah, yang menjadi bukti atas hal ini pertama adalah kita lihat Luqman sebelum memberikan nasihat, maka beliau melakukan sesuatu yang istimewa, yang menarik, yaitu memanggil dan menyapa anaknya dengan panggilan yang menyentuh hati, ya, yang menunjukkan kecintaan, rasa sayang dan perhatian. Ya bunayya, wahai ananda, wahai anakku. Ini panggilan kasih sayang, penuh kelembutan dan seruan keindahan. Dan ini menunjukkan adanya potret hubungan antara bapak dan anak yang kuat, ya. Makanya dikatakan apa? Suarul alaqah bainal ab wa benih, ya, yaitu gambaran atau potret hubungan yang istimewa antara seorang ayah dengan seorang anak. Jadi di antara eh, keberhasilan pendidikan anak adalah ketika ayah hadir dan ayah memiliki hubungan yang baik antara dirinya dengan anaknya, ya. Dan ini banyak sekali hasil observasi dan riset yang menunjukkan hal ini. Nah, kemudian ya bunaya juga merupakan kalimat yang menyentuh dan kalimat yang keluar dari perasaan dan emosi yang dapat juga menyentuh perasaan dan emosi anak. Dan ini menunjukkan apa? Adalah menyentuh hubungan paling kuat antara bapak dengan anak, ya. Dikatakan apa namanya? Tatalammas, ya, a'dham arwabit bainal ab wa benih, ya. Jadi ini menyentuh hubungan paling kuat antara seorang bapak dengan anaknya. Dan yang menambah indah dan lebih berpengaruh lagi adalah ketika digunakan yang namanya isim tazghir. Ya, yang ini mungkin hanya ada di dalam bahasa Arab ya. Jarang ada di bahasa-bahasa lainnya, ya. Jadi sepertinya ada di bahasa lain, tapi ini yang paling banyak digunakan dan dikenal di dalam bahasa Arab. Itu disebut dengan nomina, ya, diminutifah, ya. Itu isim tazghir, yaitu sesuatu yang dijadikan lebih kecil.
Tadinya akar katanya adalah baniyah, kemudian ditasgir menjadi bunayyah. Sebagaimana kata kitab apabila ditasgir menjadi kutayyib, artinya kitab kecil, ya. Jadi kitab menjadi kutayyib. Atau nama-nama yang lain seperti Hussein adalah menunjukkan Hasan kecil. Biasanya itu menunjukkan sang adik. Atau Nabi kadang-kadang memanggil sahabat Anas bin Malik dengan panggilan Unais, Anas kecil. Atau Zuainab, Zainab kecil. Ya. Atau misalnya Umair adalah Umar kecil dan yang semisalnya. Dan ini menunjukkan bahasa yang penuh dengan kasih sayang. Makanya alih-alih Luqman alaihissalam memanggil anaknya dengan Baniyah, beliau ia mentasgirnya menjadi Bunayyah. Seakan-akan beliau ingin menunjukkan, wahai putraku yang lucu, yang imut, yang kecil, kesayanganku. Dan ini mengandung ungkapan kasih sayang dan kelembutan. Dan panggilan Bunayyah dari kata Baniyah ini mengingatkan akan ikatan kekerabatan antara orang tua dengan anak. Jadi seakan-akan meskipun dia punya nama, ya, misalnya ada namanya Ahmad misalnya, atau nama yang lain misalnya, ya, tapi nggak dipanggil namanya, namun dipanggil dengan panggilan menunjukkan eh, pengingat bahwasanya engkau adalah anakku dan aku adalah ayahmu dan ikatan antara ayah dan anak itu ikatan yang istimewa. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menunjukkan keistimewaan hubungan orang tua dengan anak, Allah sampai menjadikannya sebagai objek sumpah. Ya, di dalam surat Al-Balad, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku benar-benar bersumpah ya dengan negeri ini yaitu Mekkah, dan aku bersumpah dengan engkau wahai Muhammad yang berada di negeri tersebut, dan aku bersumpah dengan pertautan pertalian antara orang tua dengan anak. Ya, jadi ada ikatan kekerabatan yang istimewa. Ikatan orang tua dan anak itu ikatan yang kuat yang istimewa, ya. Dan ini ingin ingin ditunjukkan oleh Luqman alaihissalam, seakan-akan ingin menunjukkan engkau adalah anakku untuk menguatkan hubungan antara dirinya dengan anak tersebut. Dan inilah uslubnya para nabi ketika memanggil anak mereka. Coba kita perhatikan. Di dalam Al-Quran, para nabi ketika memanggil anaknya, ya itu dengan panggilan ya bunai, ya bunayya. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika memanggil putranya, ya Ismail alaihissalam ketika beliau diuji oleh Allah dengan Allah turunkan lagi mimpi untuk menyembelih anaknya Ismail, maka beliau pun langsung mencari putranya dan beliau menyampaikan ya bunai, wahai anakku, inni ara fil manami anni adzbahuka. Sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku aku menyembelih kamu, nak. Ya. Demikian pula Nabi Nuh alaihissalam ketika menasihati putranya, ini bukan anak kecil lagi putranya, udah dewasa, kafir, tidak mengimani Nabi Nuh alaihissalam, ya, dan cenderung durhaka. Tapi Nabi Nuh tidak berputus asa, terus mengajak anaknya sampai akhir hayatnya. Makanya Nabi Nuh nggak bisa dikatakan sebagai nabi yang menjadi ayah yang gagal, karena hasil itu tidak berada di tangan manusia, hatta itu nabi, ya. Namun beliau tetap menunjukkan sampai di akhir hayat, beliau tetap mengajak kepada kebaikan, menunjukkan cinta kasih beliau dan perhatian beliau. Karenanya ketika beliau melihat anaknya sedang menyelamatkan diri dari air bah, ya, naik ke atas bukit. Dan menurut beliau ini mungkin bisa jadi momen ini anaknya bisa diselamatkan, tapi ternyata anaknya tetap ngeyel. Dan beliau tetap mempergunakan cara yang baik. Ya bunai, wahai ananda, irkab ba'ana, naiklah bersama kami di atas kapal ini, wala takun ma'al kafirin. Janganlah kamu bersama dengan orang-orang kafir. Mungkin kalau kita yang mengalami hal ini ya, kita punya anak durhaka, kafir, ya, kemudian juga nggak taat sama kita dan seterusnya. Ketika dia mungkin ada masalah dan kita tahu, mungkin kita akan lebih cenderung untuk apa? Untuk meluapkan kemarahan kita. Mungkin kita mengatakan, rasain kamu, mati aja kamu, ya, anak durhaka kamu. Mungkin kita akan melakukan hal seperti ini. Tapi Nabi Nuh memberikan contoh yang luar biasa. Sebetapa anak beliau itu adalah anak yang tidak taat, yang kafir, ya, beliau tetap menunjukkan kasih sayang dan menasehati. Karena nasihat itu menginginkan kebaikan.
Ya bunayya irkab ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Demikian pula Nabi Yakub alaihissalam ketika menasehati putranya Nabi Yusuf, yang mana Nabi Yusuf bermimpi, ya, apa namanya? Ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Beliau mengatakan ya Nabi Yusuf, ya abati, ya, wahai ayahanda, sesungguhnya aku melihat 11 bintang, bulan dan matahari semuanya sujud kepadaku. Beliau ingin tanya arti daripada mimpinya karena Nabi Yakub termasuk nabi yang memiliki kemampuan takbir mimpi sebagaimana Yusuf pun juga demikian. Ya maka apa jawaban Nabi Yakub? Ya bunai, wahai ananda, ya. La taksus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Janganlah kamu ceritakan mimpimu kepada abang-abangmu, nanti mereka berbuat makar kepadamu. Apa panggilannya? Ya bunai. Sekarang coba kita perhatikan panggilan seorang ayah yang zolim, ayah yang kafir, bahkan termasuk pembesar kemusyrikan. Siapa itu? Bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Azar. Ya, coba Anda perhatikan ucapan Azar saat memanggil anaknya. Ya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwai anaknya dengan kelemah lembutan, beberapa kali menyebut ya abati, wahai ayahanda, wahai ayahanda. Artinya Nabi Ibrahim ini anak yang juga baik banget ya, anak yang berbakti kepada orang tuanya. Sekafir-kafirnya orang tuanya, beliau tetap ya menginginkan kebaikan dengan mendakwai dengan cara yang baik dan ditunjukkan kasih sayang. Tapi apa jawaban ayahnya yang musyrik ini? Ya, qala, maka bapaknya berkata, ya, araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Coba perhatikan. Bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku ini, wahai Ibrahim? Azar tidak mengatakan, ya, araghibun anta an alihati ya bunayya, atau ya baniya. Wahai anakku, kenapa kamu benci kepada Tuhan-Tuhanku? Enggak. Tapi langsung disebut namanya. Seakan-akan orang ini enggan untuk menunjukkan hubungan kekerabatan dengan anaknya. Karena dia menganggap anaknya ini adalah anak yang durhaka. Karena tidak mengikuti ajaran nenek moyangnya. Ya, karena Nabi Ibrahim alaihissalam Allah berikan perlindungan dari kesyirikan. Allah jaga. Makanya dia mengatakan, apakah kamu benci kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Kemudian coba perhatikan bagaimana karakteristik ayah yang buruk, ya, ayah yang jahat. Ya, lain, ya, uh, apa namanya? Lain lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliyah. Kalau kamu, wahai Ibrahim, tidak mau berhenti, aku akan rajam kamu dan tinggalkan aku buat waktu yang lama. Dan dia tidak memanggil Ibrahim alaihissalam dengan ya bunayya atau ya baniyah. Makanya dikatakan ya falutfu lughatul anbiya, ya wallinu fil khitabi simatul atqiya. Jadi kelemah lembutan itu adalah bahasanya para nabi, dan keramahan ya saat memanggil adalah cirinya orang-orang bertakwa. Nah, kemudian baru masuk ke dalam nasihat, ya, mauidhahnya, inti daripada mauidhahnya, konten daripada mauidhahnya. Setelah menyentuh hati terlebih dahulu, ya bunai, baru disampaikan nasihatnya, la tusyrik billah, janganlah kamu menyekutukan Allah. Di sini kita mengambil pelajaran, wahai para orang tua, apabila Anda ingin ya memberikan nasihat ujangan kepada anak Anda, jangan langsung ke intinya. Ya, jangan langsung misalnya kita ngomong ke anak, jangan begini, jangan begitu ya, apalagi nanti kita bahas ya. Apakah boleh kita memperbanyak kata jangan atau mempergunakan kata jangan? Ya, karena ini sempat menjadi pembahasan yang cukup kontroversial. Ya, tapi ternyata di dalam Al-Quran kita nggak bisa pungkiri para nabi, para rasul, dan orang-orang soleh ketika memberikan nasihat tidak lepas dari memberikan larangan. Karena memang sejatinya perintah dan larangan itu bagian dari nasihat dan perhatian. Anda nggak bisa memberikan nasihat kepada anak tanpa larangan sama sekali. Ya, karena larangan itu adalah bentuk perhatian Anda. Ya, karena di dalam namanya dakwah, pendidikan, nasihat, nggak lepas dari namanya perintah atau larangan. Sebagaimana Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah juga pernah menerangkan yang namanya mauidhah adalah ma minal kalami fihi amrun wa nahyun. Ya, ucapan yang di dalamnya ada perintah dan larangan. Ya, karena memberi perintah dan memberi larangan perhatian. Ya, oleh karenanya Imam Syafi'i rahimahullah ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah,
Ya, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan? Apakah dibiarkan begitu saja? Ya, maknanya adalah ayyutraka suda ay alla yunha wa la yu'mar. Apakah manusia mengira mereka diciptakan mereka tidak diberi perintah dan tidak diberi larangan? Artinya memberikan perintah dan larangan, Allah itu memberikan perhatian dan cinta kasih. Karena perintah dan larangan itu bimbingan. Maka demikianlah Luqman alaihissalam ketika memberikan bimbingan, di antaranya beliau memberikan larangan. La tusyrik billah, janganlah kamu menyekutukan Allah. Dan inilah nasihat Luqman yang pertama, yaitu tauhid. Karena tauhid adalah asas dan pondasi sebelum yang lainnya. Ibaratnya ya jemaah sekalian, kita bisa mengambil pelajaran bahwa ketika Allah mengkaruniakan kepada kita anak, maka hal yang harus kita tanamkan di dalam benak kita jadikan sebagai paradigma atau mindset bahwa anak tersebut adalah amanat dari Allah, titipan dari Allah, bukan milik kita tapi miliknya Allah. Kelak akan kita pulangkan kembali kepada Allah. Tugas kita ketika memulangkan milik Allah ini yaitu anak kita pulangkan dengan cara yang paling baik. Sehingga tidak ada tugas yang paling mulia dan istimewa bagi orang tua yang dititipkan oleh Allah makhluknya, melainkan atau melebihi kita selalu menautkan dan mengkoneksikan ya makhluk Allah ini, anak kita ini kepada pemiliknya dan penciptanya, yaitu Allah. Jadi, tugas kita yang pertama dan utama adalah membangun koneksi atau mengkoneksikan antara anak kita dengan penciptanya. Dan itulah tauhid. Karena koneksi yang paling utama dari hamba kepada Robnya adalah dengan mentauhidkannya. Karena tauhid itulah asas dan pondasi dari semua apa yang ada. Tanpa tauhid maka tidak akan berguna apapun itu. Ya. Nah, lalu kemudian di sini Luqman alaihissalam memberikan nasihat pertama, larangan dari syirik. Ya. Kita kenali dulu syirik ya, secara ringkas. Syirik itu adalah apa? Maknanya secara bahasa ayyakuna syai' baina itsnaini. Ya, yaitu persekutuan sesuatu dari dua atau lebih, ya, la yanfaridu bihi ahaduhuma. Yang mana tidaklah bersendirian ya salah satunya, kata Ibnu Ibnu Faris ya. Artinya secara mudahnya syirik itu adalah ya sesuatu yang berjumlah dua atau lebih ya yang saling bersekutu ya dan sesuatu itu dia tidaklah bersendirian ya ibaratnya lebih dari satu lah gampangnya begitu ya atau di dalam mu'jam mustalahat fiqhiyah adalah al-i'tiqadu bi ta'addudil alihah keyakinan berbilangnya Tuhan yang disembah. Jadi Tuhan yang disembah itu lebih dari satu. Dikatakan berbilang artinya banyak, tidak cuma satu. Bisa dua, bisa tiga, bisa empat, dan seterusnya. Maka itulah syirik. Nah, yang lebih jelas lagi adalah hadis Nabi SAW ketika menjelaskan tentang syirik sebagaimana diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Syirik itu adalah anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan adanya sekutu-sekutu bagi Allah, partner bagi Allah, mitra bagi Allah, sementara hanya Allah saja yang menciptakan kamu. Yang menciptakan alam semesta ini Allah, tapi kamu meminta kepada Allah dan juga selain Allah. Kamu memohon kepada Allah dan selain Allah. Kamu menjadikan Allah itu punya partner, mitra yang kamu ya berdoa kepadanya, meminta kepadanya, maka inilah syirik, ya. Nah, oleh karenanya dikatakan oleh ya Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, ya, hakikatu syirk an yu'bad al-makhluk kama apa namanya? Yu'badullah. Hakikat syirik itu adalah disembah dan diagungkannya makhluk sebagaimana Allah disembah dan diagungkan. Ya, jadi kama yu'badullah au yu'azzam kama yu'azzamullah. Ya, nah, au yusrafu lahu naw'un min khasa'is ar-rububiyyah wal uluhiyah. Ya, atau dengan kata lain memalingkan kekhususan Allah di dalam rububiyah dan uluhiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama kita coba bahas dulu nih. Kenapa?
Luqman memberikan nasihat tentang jangan menyekutukan Allah. Kenapa harus memahami kesyirikan? Kenapa kok Luqman kok nggak memberikan nasihat ya bunayya ubudullaha wahdah, sembahlah Allah semata atau tauhidkanlah Allah. Kenapa kok nggak demikian? Ya nanti ini kita akan bahas ya di slide-slide berikutnya. Jadi di sini yang menarik adalah Luqman mengawali nasihatnya dengan larangan dan Luqman mengawali nasihatnya dengan apa? Dengan bahasan kesyirikan. Nah, ini sebenarnya suatu hal yang penting ya. Sebagaimana kita ambil pelajaran dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman ya radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, kana nasu ya yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu ya as'aluhu anis syarri makhafata an yudrikani. Dahulu manusia itu banyak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan-kebaikan. Sementara aku justru bertanya tentang keburukan. Kenapa? Makhafata an yudrikani. Aku khawatir keburukan itu menimpa aku. Nah, itu alasannya. Kenapa kita tanya atau kenapa sahabat ini tanya sesuatu yang jelek sementara yang lain pada banyak nanya yang baik-baik. Makanya Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu beliau pernah mengatakan apa? Innama tankudu urat islami urwatan urwatan. Idza nasya fil islami man la ya'riful jahiliyah. Sesungguhnya ikatan Islam akan terlepas satu demi satu. Ya, yaitu apa namanya? Apabila tumbuh di dalam Islam orang yang tidak mengenal perkara jahiliyah. Makanya dikatakan man lam ya'rifil jahiliyata yaqa fiha. Siapa yang tidak tahu perkara jahiliyah akan mudah terjerumus kepadanya. Nah, oleh karenanya alangkah benarnya ucapan seorang penyair yang mengatakan ya araftu syarra la li syarri ya walakin li tawakkihi. Wa man la ya'rifi syarra minan nasi yaqa fihi. Aku tahu keburukan bukan untuk berbuat keburukan, tapi supaya aku bisa terhindar darinya. Siapa gerangan manusia yang tidak mengetahui keburukan, maka dia akan terjerembab masuk ke dalamnya. Nah, oleh karenanya, ya, memahami syirik suatu hal yang niscaya. Nah, jadi kalau kita perhatikan ini makna syirik secara umum, ya ketika dikatakan syirik, maka itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam tiga hal, rububiyahnya, uluhiyahnya dan asma wa sifat. Contoh misalnya menyekutukan Allah di dalam rububiyah adalah keyakinan selain Allah ada yang mengatur rezeki misalnya. Sebagaimana syiriknya sebagian orang-orang sufi yang ekstrim yang punya anggapan bahwasanya ada wali-wali yang mereka sebut dengan wali aktab atau wali kutub. Wali-wali kutub ini ya turut eh, membantu memberikan rezeki. Wali-wali kutub ini ya turut menentukan ya sesuatu yang itu merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah syirik rububiyah, syirik yang lebih parah daripada syiriknya musyrikin Quraisy. Karena mereka melakukan syirik dalam hal rububiyah. Kemudian yang kedua adalah syirik dalam hal uluhiyah. Dan ini jelas. Seperti berdoa, meminta-minta kepada mayit, tidak langsung kepada Allah. Kemudian ada syirik asma wa sifat. Yaitu menyekutukan Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, sama seperti misalnya keyakinan tasbih. Allah punya tangan seperti tangan kita. Maka ini juga sama. Jadi tasbih menyamakan Allah seakan-akan ada makhluk yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau juga syirik di dalam asma wa sifat adalah ketika ya seseorang memiliki keyakinan dia tahu Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Razzaq. Allah adalah yang memberikan rezeki, ya. Namun di sisi lain mereka juga eh, apa namanya meyakini adanya wali fulan atau habib fulan yang udah meninggal juga yang memegang kunci-kunci rezeki, ya. Kemudian juga diminta padanya tentang rezeki dan diyakini sebagai salah satu uh, pemberi rizki pula, rozak, maka dia jatuh juga kepada syirik ini. Ini makna umum. Adapun makna khusus, ya apabila muncul kata syirik di dalam kitabullah atau sunnah Rasulullah, maka biasanya langsung bermakna makna khusus, yaitu hanya dalam hal uluhiyah, yaitu memalingkan peribadatan kepada selain Allah. Ya, artinya syirik di dalam uluhiyah saja. Itu makna secara khusus. Ya, jadi kita kita ini sedikit ya, lawan daripada syirik adalah tauhid. Ya, kalau syirik adalah kita membuat adanya padanan-padanan atau mitra atau kita ibaratnya itu menjadikan ya dua atau lebih ya dari sesuatu, maka
tauhid adalah menjadikan sesuatu itu satu, ya. Jadi ja'lu syai' wahidan. Karena asal katanya dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Ya. Nah, jadi secara istilah makna tauhid adalah ifradullahi subhanahu wa ta'ala bima yakhtassu bihi. Mengesahkan Allah di dalam hal yang menjadi kekhususan Allah, yaitu di dalam hal rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Apabila tauhid ini harus dilakukan di dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat, maka tentunya di dalam hal ini juga bisa jatuh lawan daripada tauhid yaitu syirik. Sebagaimana kita singgung tadi, syirik dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Dan tauhid ini tidak akan tegak kecuali dengan dua hal, yaitu nafyun wa isbatun. Meniadakan dan menetapkan. Dan ini bahasanya cukup panjang ya, karena berkaitan sama tauhid yang nggak bisa kita pelajari dalam waktu yang singkat. Artinya kita harus mempelajari tauhid ini secara detail. Karena nafyu dan isbat adalah konsekuensi dari la ilaha illallah. Makanya kalimat persaksian tauhid kita itu kita nggak mengatakan ya asyhadu ya anna allaha ilahuna misalnya. Aku bersaksi bahasanya Allah adalah sesembahan aku. Ya, kita nggak mengatakan ya aku bersaksi Allah adalah Tuhanku. Tapi kalimat kita adalah aku bersaksi tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. La ilaha illallah. Karena ini kalimat yang lebih sempurna. Karena apabila seseorang mengatakan ya misalnya dia mengatakan ya Allahu ilahuna atau ilahi Allah, ya Tuhanku adalah Allah, maka dia cuman sekedar mendeklarasikan Tuhannya adalah Allah. Tapi konsekuensinya adalah ya kamu punya Tuhan ini, Tuhan itu, ya udah, itu urusan kamu gitu loh. Yang penting aku Tuhanku adalah Allah. Seakan-akan demikian. Jadi kalau ada orang yang bilang seperti ini biasanya tidak akan menyinggung. Nah, tapi orang-orang musyrikin Quraisy tahu. Nabi mengatakan la ilaha illallah maknanya berarti apa? Ya, Tuhan yang benar satu-satunya cuman Allah. Berarti semua sesembahan yang disembah itu batil. Ya, itu semua keliru dan salah. Ya. Oleh karenanya, diawali dengan la ilaha yang menunjukkan nafyun, berarti menafikan semua bentuk sesembahan. Semua sesembahan yang ada itu batil, keliru dan salah. Kemudian illallah, isbat menetapkan ya yang benar hanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti semua sesembahan yang ada batil, yang benar hanya Allah. Nah, oleh karenanya tauhid nggak akan bisa benar sampai menolak segala bentuk kesyirikan. Syirik dalam rububiyah misalnya, meyakini ada pencipta selain Allah, atau ada makhluk wali atau jin yang bisa mengatur rezeki, menurunkan hujan, mendatangkan manfaat, menolak madarat, mengatur urusan makhluk. Sebagaimana syiriknya kaum-kaum sufiyah saat ini. Sebagian kaum sufiyah yang gulu, ya sadar nggak sadar ya. Seperti ajarannya sebagian oknum-oknum habaib, ya yang mana mereka mengajarkan gulu kepada ya orang-orang yang mereka anggap sebagai nenek atau kakek-kakek mereka. Padahal belum tentu itu ajaran dari kakek atau nenek-neneknya. Kemudian syirik dalam uluhiyah kayak berdoa, istighosa, berkorban, beribadah kepada selain Allah. Ya, seperti juga takut, berharap, bertawakal kepada selain Allah. Ya, seperti misalnya ini juga sama ajaran sebagian orang-orang sufi ya, termasuk sebagian oknum ya dari habaib ya yang mengajarkan kalau ada masalah maka ya hendaknya bukan menyebut nama Allah, bukan ya Rob, tapi nyebut nyebut nama Habib ya. Ya Habib Umar, ya Habib Fulan, ya Habib, ya Habib, intinya seperti itu. Ini maka ini juga jatuh pada syirik, syirik uluhiyah. Kemudian syirik asma wa sifat, misalnya meyakini ada yang punya kemampuan melihat, mendengar, mengetahui perkara gaib sebagaimana Allah, ya. Jadi menyerupakan Allah, sifat Allah dengan sifat makhluknya. Nah, nah jadi apabila dikatakan la tusyrik billah, janganlah kamu menyekutukan Allah, maka makna makna khususnya adalah dalam hal uluhiyah. Tapi makna umumnya dalam ketiga hal ini, ya. Dan bahaya syirik ya kita nggak akan bahas panjang, ya. Itu semua dosa Allah ampuni kecuali syirik. Makanya orang yang melakukan syirik akan kekal di neraka. Ini merusak fitrah hamba yang paling utama, menjadikan darah dan halalnya ya darah dan hartanya halal. Allah dan Rasulnya berlepas diri darinya, akan tersesat di dunia dan di akhirat, akan menghapuskan semua amalan menjadi nggak berguna bagaikan debu yang berterbangan dan dosa terbesar yang nggak akan diampuni Allah. Kemudian pertanyaan berikutnya, kenapa Lukman mengawali nasihat dengan larangan? Jangan. Kenapa kok Lukman nggak mengatakan ya bunayya ya u'budullah, sembahlah Allah semata misalnya, ya? Karena secara asal ini suatu hal yang ditetapkan oleh Islam
Ya, manusia itu asalnya berada di atas fitrah. Ya, sebagaimana Nabi mengatakan, "Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah." Setiap anak berada di atas fitrah. Fitrah itu iman, Islam, dan tauhid. Jadi artinya secara asal anak itu berada di atas fitrah, fitrahnya di atas tauhid, iman, dan Islam. Jadi anak kecil, apalagi yang baru dilahirkan, itu berada di atas fitrah, berada di atas tauhid. Karenanya sesuatu yang paling merusak fitrah itu adalah syirik. Dan penyebab rusaknya fitrah anak adalah orang tua, syaitan, dan lingkungan. Makanya Nabi mengatakan fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Orang tuanya menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Nah, oleh karenanya kita pahami nih, nasihat itu bisa berisi larangan dan perintah sekaligus, larangan saja atau perintah saja, sesuai kondisi, keadaan, momen, dan perkembangan usia anak. Ya, kita singgung sedikit. Allah mengatakan ya, "Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatran nasa 'alaiha." Hadapkan wajahmu dengan lurus kepada Allah dan tetaplah di atas fitrah Allah yang Allah menciptakan manusia menurut fitrah tersebut. Kita lihat apa kata Ibnu Katsir. Kata Ibnu Katsir, "Fa innahu ta'ala fatara khalqahu 'ala ma'rifatihi wa tauhidihi wa annahu la ilaha ghairuhu." Sesungguhnya Allah menciptakan makhluknya sudah dalam keadaan mengenal, mentauhidkan, dan meyakini tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Ya. Nah, kemudian Syekh Alawi bin Abdul Qadir As-Seggaf, ini salah seorang Habib tapi ahlu sunnah, ya, beliau mengatakan apa? Khalaqal khaliqata ala qabulil islami wa tahayyu'i li tauhidi. Au hiyal islam wa din al-qayyim. Allah sudah menciptakan watak tabiat manusia untuk menerima Islam dan condong kepada tauhid. Dengan kata lain, fitrah itu adalah Islam dan agama yang lurus. Makanya Nabi mengatakan, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi." Setiap bayi berada di atas fitrah ketika dilahirkan. Orang tuanya menyebabkan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Kata Imam Nawawi, "Wal asah anna ma'nahu anna kulla mauludin yuladu mutahiyan lil Islam." Yang sahih makna hadis ini adalah semua bayi lahir punya kecenderungan kepada Islam. Dan fitrah itu selamat dari kekufuran, ya. Sebagaimana kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya. Beliau mengatakan anna tifla khuliqa saliman minal kufri 'ala al-mitsaqi alladhi akhadahu Allahu 'ala dzurriyyati Adam hina akhrajahum min solbihi. Anak itu diciptakan sudah selamat dari kekufuran sesuai dengan perjanjian yang sudah Allah ambil kepada anak keturunan Adam sebelum Allah keluarkan dari sulbi mereka. Yaitu sebagaimana surat Al-A'raf, ya wa id akhadha rabbuka min bani Adam min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ingatlah ketika Allah mengeluarkan keturunan Adam dari sulbi mereka, Allah ambil kesaksian terhadap mereka ketika masih belum sesuatu apapun masih berada di alam ruh. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabbmu? Mereka menjawab betul. Ya, kami menjadi saksi, kami lakukan itu agar di hari kiamat kami tidak agar kalian tidak mengatakan sesungguhnya kami orang-orang yang lengah terhadap hal ini. Makanya Dr. Wahbah Zuhairi mengatakan ayat ini menunjukkan manusia diciptakan di atas fitrah tauhid, kemudian fitrah ini dirubah-rubah oleh akidah-akidah yang rusak setelahnya. Kesimpulannya, semua anak itu berada di atas tauhid. Makanya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab beliau ya, Syarhul Lamiyah mengatakan ya bahwasanya annal asla fil uh, apa namanya annal asla fi jami'in nas ya ala tauhid. Asalnya semua manusia itu berada di atas tauhid. Nah, jadi kesempurnaan nasihat Luqman alaihissalam ya, kalau kita perhatikan, yang pertama landasannya adalah mahabbah, cinta. Ya, oleh karenanya beliau ya memberi nasihat itu berisi tentang targhib wa tarhib, ya motivasi dan ancaman. Dengan targhib akan membangun roja, raghbah, harap. Dengan tarhib akan membangun rahbah, khauf, takut ya, takut kepada Allah. Kemudian landasannya hikmah. Di situ ada amrun wa nahyun, perintah dan larangan. Yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Yang paling ma'ruf adalah tauhid, kemudian sunnah, kemudian ta'ah. Yang paling mungkar adalah syirik, kemudian bid'ah dan maksiat. Maka inilah nasihat, kesempurnaan nasihat. Oleh karena yang nasihat bisa dilakukan dengan perintah dan larangan sekaligus, lebih sempurna. Bisa perintah saja, ya, karena ini mengandung larangan secara tersirat. Karena apabila dikatakan, ayo nak sholat, berarti ada makna di baliknya, kamu jangan sampai tidak sholat. Juga sama, ya, ada larangan saja. Misalnya, jangan sampai kamu tidak sholat.
Berarti itu mengandung makna ya kamu harus sholat. Jadi mengandung perintah secara apa tersirat. Nah, larangan itu yang sempurna dari yang ditunjukkan oleh orang-orang soleh, para nabi, para rasul, biasanya diberikan taklil, yaitu alasan. Perintah biasanya diberikan motivasi, larangan diberikan taklil, alasan. Nanti kita sebut sedikit. Kemudian juga nasihat bisa berisi motivasi dan ancaman, bisa berisi motivasi saja, dan bisa berisi ancaman saja. Nah, ini adalah taklil. Inna syirka la zulmun azim. Jadi Luqman nggak cuma mengatakan, nak janganlah kamu menyekutukan Allah, selesai. Tidak. Diberikan alasannya, argumentasinya. Karena nak, kesyirikan itu kezaliman yang besar. Nah, memberikan taklil dalam suatu perintah atau larangan, khususnya larangan, metode hikmah yang diajarkan Luqman dan orang-orang soleh. Dan ini intisari pendidikan yang lurus. Sehingga anak akan tahu alasan kenapa dia diperintah atau dia dilarang. Sehingga anak cenderung tidak akan menentang dan melawan dan juga tidak akan penasaran. Kalau penasaran, dia malah ingin mencobanya. Nah, alasan yang diberikan dalam perintah atau larangan hendaknya memuaskan akal dan rasa tahu sang anak, sehingga anak mau menerima larangan atau perintah tersebut. Alasan Luqman melarang kesyirikan adalah karena syirik kezaliman yang besar. Zalim itu adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, wad'u syai' fi ghairi mahalli, yaitu diantaranya memberikan hak dan sifat ketuhanan kepada makhluk yang diciptakan. Maka itu adalah kezaliman yang besar, ya. Jadi menjadikan sesuatu yang tidak punya sifat ketuhanan dianggap sebagai Tuhan. Nah, oleh karenanya di sini kita bisa mengambil pelajaran, ya, yaitu tentang dasar nasihat Luqman kepada anaknya. Kita ambil pelajaran pertama, gali potensi orang tua di dalam membimbing, yaitu hendaknya orang tua terus belajar, kemudian juga membangun apa pengalaman. Pengalaman itu dibangun dengan cara mempraktekkan ilmu, ya. Maka inilah hikmah. Jadi Anda perlu untuk membaca, memahami, mempelajari, melatih diri, mempraktek, bersabar dan tidak tergesa-gesa. Kemudian lembut dan santun. Artinya nasihati anak dengan cara lembut, tidak kasar, tidak keras, tidak melukai, tidak menyakiti, tidak mempermalukan. Dan nasihat yang paling baik adalah secara sendirian. Kemudian bangun jembatan hubungan, yaitu komunikasi yang baik. Dengan cara mendekatinya, memilih kata yang sesuai, menunjukkan perhatian, bicara dengan hati, pandangan, mata, gestur tubuh, dan ketulusan, serta sentuhan kasih sayang. Kemudian pilih tema yang sesuai. Artinya dahulukan yang paling penting dari yang penting-penting. Lihat skala prioritas. Ya. Dan tidak ada yang lebih penting pertama kali untuk menjadi dasar kita menasihatin anak melebihi daripada tauhid. Kadang-kadang orang tua itu malah nggak ngajarin tauhid, malah ngajarin yang lainnya. Ya. Misalnya langsung ngajarin sholat misalnya. Padahal pondasinya sebelum ngajarin sholat tauhid dulu. Iman dulu. Atau langsung mengajarkan menghafal Al-Quran. Padahal al-iman qabla Al-Quran. Kemudian nasihat yang utuh dan menyeluruh, mencakup kebaikan dunia dan akhirat, mencakup akidah, ibadah, dan akhlak. Kemudian bicara kepada akal anak sebagaimana bicara kepada perasaannya. Sebagaimana Luqman memanggil anaknya dengan kasih sayang, lalu memberikan nasihat berikut alasannya. Kemudian sabar dan berikan tenggat waktu bagi anak untuk menerima nasihat. Karena nasihat tidak untuk mempengaruhi sesaat dan untuk menanamkan, ya, tapi untuk menanamkan nilai-nilai tersebut seumur hidupnya. Ya, nah, jadi ini adalah di antara poin-poin yang bisa kita ambil dari nasihat Luqman. Kemudian kalau ditanya bagaimana prakteknya, ya apalagi di anak-anak usia 7 tahun lebih, maka sebenarnya ya tujuan daripada kita mendidik kan untuk uh, mempersiapkan anak menjadi hamba Allah seutuhnya. Maka tugas kita adalah sudah mulai menautkan anak sedini mungkin kepada penciptanya. Baik itu pendengarannya, penglihatannya, akalnya, hatinya, tubuhnya, itu udah kita tautkan selalu kepada Allah. Karenanya hampir semua aktivitas yang kita lakukan atau dilakukan anak ya atau kita ajarkan kepada anak adalah tidak lepas dari yang namanya uh, membangun jembatan koneksi dengan Allah. Membangun jembatan koneksi dengan Allah itu tentunya harus dimulai dari orang tua sebagai teladan, orang tua sebagai contoh, karena anak akan lebih banyak meniru dan mencontoh orang tuanya. Lalu kemudian juga hendaknya orang tua menjadikan pendidikannya sebagai ibadah yang insya Allah Allah akan balas dengan pahala berlimpah. Dan kita tahu ya bahwasanya ketika seseorang mendidik keluarganya, mendidik anaknya, anak itu adalah karunia dari Allah yang harus disyukuri dan mensyukuri karunia ini akan dapat melanggengkan nikmat dan mensyukuri nikmat anak itu adalah dengan cara menjaga dan mendidiknya. Tapi di sisi lain juga Allah iringkan nikmat ini dengan ujian.
anak akan menjadi ujian bagi kita. Apakah kita bersabar atau tidak? Apabila nikmat kita syukuri, dapat pahala. Apabila ujian kita hadapi dengan sabar, dapat pahala yang berlimpah. Nah, kemudian juga sebagai manusia kita juga kadang-kadang bersalah, jatuh kepada kesalahan. Dan itulah sifat manusiawi. Tapi bedanya orang-orang beriman, orang-orang yang belajar, ketika salah dia segera ya sadar karena Allah berikan taufik dan dia segera bertaubat dan meminta maaf. Ketika dia bersalah dan dia bertaubat, maka dia pun akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah sesuai dengan kehendak Allah dan juga dia pun juga akan mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla dengan taubatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah At-Tawwabur Rahim. Jadi ternyata pendidikan kita bisa mendulang pahala. Karenanya pendidikan itu mendidik anak adalah ibadah yang paling panjang. Karena di dalamnya berisi syukur, sabar, istighfar, taubat, istiqomah dan seterusnya. Ya, oleh karenanya di dalam mendidik itu tidak boleh instan dan tergesa-gesa. Nggak boleh cepat-cepatan ingin memetik hasil. Tapi kita ikuti sesuai dengan prosesnya dan prosesnya itulah yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang ketiga ya adalah setelah kita memberikan keteladanan dan kita menjadikan apa pendidikan kita sebagai ibadah, maka baru kita mulai melakukan pendekatan secara hikmah. Hikmah itu tentunya nggak bisa lepas dari memperhatikan tumbuh kembang anak. Kita lihat sesuai dengan usianya, kita lihat sesuai dengan daya nalarnya, kita lihat sesuai dengan kondisinya. Artinya kita nggak menyamaratakan semua anak itu dengan cara yang sama, tapi kita melihat keunikan masing-masing dan kita melakukan pendekatan sesuai dengan keunikan tersebut, termasuk dari sisi usianya. Nah, dengan memahami ini, kita akan lebih eh, mudah untuk apa ya namanya untuk membangun attachment kita, bonding kita dengan anak kita. Karena sejatinya tugas atau PR penting orang tua di dalam pendidikan itu adalah memaintain attachment, memaintain bonding dari semenjak kecil sampai anak itu dewasa. Karena apabila attachment ini, bonding ini hancur, ya atau terputus, maka tentunya bahaya. Ya, maka anak kita menjadi tidak lagi percaya sama orang tuanya, kemudian dia malah menjauh dari orang tuanya, maka tentunya ini suatu hal yang tidak kita inginkan. Karenanya tugas kita adalah ya membangun attachment dan bonding tadi. Dan attachment dan bonding ini adalah dilakukan dengan cara kita menjaga koneksi dan koneksi itu bisa terbangun dengan baik apabila kita punya kemampuan komunikasi yang baik. Makanya kita perlu belajar berkomunikasi yang baik. Kita perlu belajar ngomong yang baik. Dan komunikasi yang baik itu nggak lepas dari bagaimana cara-cara kita untuk bisa mewujudkan ya bahasa atau ekspresi kasih sayang. Ya, karena itulah yang akan menguatkan bonding dan attachment. Jadi komunikasi bukanlah sekedar kemampuan berbicara, tapi komunikasi adalah bagaimana seseorang bisa ya eh, apa namanya bisa menghubungkan ya karena komunikasi adalah jembatan penghubung dua hati, dua akal, dua pribadi, dua dua individu. Nah, sehingga jembatan yang hendak dibangun ini adalah hendaknya jembatan yang kuat, yang kokoh ya. Dan itu harus diiringi dengan hati yang tulus, keikhlasan, dengan kelemah lembutan, dengan perhatian, dengan empati. Dan ini suatu hal yang ya harus dipelajari oleh segenap orang tua. Nah, dan kalau kita mampu melakukan ini, maka kita akan lebih mudah untuk mengarahkan anak. Sebagaimana kita tahu ya, koneksi sebelum koreksi. Ketika anak kita keliru, kalau koneksi kita baik, akan lebih mudah untuk kita arahkan. Nah, kemudian baru setelah itu, kita selalu menautkan semua aktivitas anak kita dengan Allah. Ketika misalnya dia melakukan sesuatu, maka kita sebagai orang tua jangan lupa untuk selalu memberikan aliran-aliran pijakan. Masya Allah ya nak, kamu diberikan Allah ya kesempatan untuk bisa mengikuti lomba atau kamu diberikan kesempatan untuk bisa melakukan sesuatu. Jadi dan juga Allah berikan kamu kemudahan, Allah berikan kamu tubuh yang sehat, Allah berikan kamu tangan yang kamu bisa berbuat ini dan itu. Jadi apapun aktivitas mereka maka selalu tautkan kepada Allah. Tautkan pendengarannya dengan orang tua memperbanyak menyebutkan zikrullah.
Masya Allah, ya Alhamdulillah. Bedanya parenting kita sama parenting Barat, parenting Barat itu adalah hanya fokus kepada sang anak, apalagi di dalam mengapresiasi. Itu malah membahayakan. Kamu anak yang hebat, anak yang pinter banget, anak yang jenius, anak terbaik, ya. Jadi kita lebih banyak memuji sang anak, alih-alih kita, ya, eh, menautkan kelebihan yang Allah berikan, karunia yang Allah berikan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang tua muslim yang cerdas ketika memuji anaknya itu selalu diawali dengan menyebut nama Allah. Masya Allah. Kemudian yang kedua adalah dia tidak langsung memuji sang anak secara individu. Karena itu dapat membahayakan. Pujian-pujian itu dapat membinasakan sang anak. Apalagi memuji figurnya atau pribadinya. Anak bisa jadi lupa diri, anak bisa jadi menjadi sombong, anak bisa bisa menjadi makan puji, pengen selalu dipuji. Lalu kemudian anak menjadi people pleaser karena ya haus dengan pujian. Lalu kemudian anak juga bisa menjadi sombong, arogan, eh, meninggikan dirinya, merendahkan orang lain. Kemudian kadang-kadang untuk dapat pujian akhirnya dia menghalalkan segala cara. Kemudian dia akhirnya gampang hasad iri dengan keberhasilan anak-anak lainnya. Itu malah membahayakan. Tapi kalau kita berpijak dengan aliran-aliran pijakan syariat, misalnya ketika mengapresiasi atau memuji anak, ya kita awali dengan menyebut zikrullah, Masya Allah, Alhamdulillah. Zikrullah itu semua ucapan yang mengandung nama Allah. Kemudian kita selalu tautkan semuanya itu dari Allah. Masya Allah ya nak, kamu berhasil karena pertolongan Allah, karena kemudahan Allah. Seakan-akan kalau bukan dengan pertolongan Allah, gak akan bisa, gak akan mampu, kamu gak akan berhasil. Ya, terus kemudian yang ketiga yang kita apresiasi adalah upayanya, usahanya, bukan hasilnya. Hatta anak itu nggak berhasil, kita mengatakan, ya Alhamdulillah nak, Umi tetap bangga sama kamu sudah berusaha. Ya, nah sekarang Allah masih belum memberikan kamu, ya, supaya kamu bisa terus belajar lagi, lebih berusaha lagi. Yang penting kita sampaikan kita sudah bahagia, kita bangga dengannya, dengan upayanya. Jadi kita mengapresiasi usahanya. Hasil di luar dari kemampuan kita. Kita nggak bisa menjamin. Nggak ada makhluk yang bisa menjamin hasil. Nah, maka ini adalah di antara poin-poin pembelajaran akidah dan tauhid. Ya, dan semua apa yang disaksikan anak, didengarkan anak itu selalu tautkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika misalnya kita ajak mereka lagi jalan-jalan, ya, melihat sesuatu yang baru, misalnya kita ajak mereka ke museum misalnya. Jadi jangan pernah berhenti untuk tetap bertalafut dengan kalimat thayyibah. Alhamdulillah, Masya Allah ya nak. Ini ada benda ini, Masya Allah seperti ini. Jadi intinya adalah selalu menautkan kepada Allah. Ya. Dan kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah, ya, eh sebagai bagian dari sikap hikmah adalah kita harus pandai-pandai ketika memberikan nasihat, selain melihat timing atau momen, juga tidak memperbanyak larangan. Ya, tidak memperbanyak larangan. Kita melarang sesuatu apabila itu memang waktunya dilarang atau penting untuk dilarang, punya urgensi untuk dilarang. Karena kaidahnya adalah kathratul misas tumitul ihsas. Sesuatu yang terlalu sering terstimulasi akan kehilangan sensitivitas. Orang tua yang dikit-dikit melarang, dikit-dikit melarang, dikit-dikit melarang. Larangan itu menjadi nggak efektif. Larangan itu menjadi tidak lagi efisien dan efektif. Bahkan nggak berguna lagi. Dikit-dikit dilarang, dikit-dikit dilarang. Ya, tapi kalau orang tua itu pandai-pandai melihat, dia tidaklah melarang kecuali apabila itu memang suatu hal yang layak dilarang. Penting untuk dilarang, maka larangan itu akan menjadi kuat. Ya, jadi jadi maka Anda perlu pilah-pilah ketika itu udah berkaitan dengan haknya Allah, masalah tauhid, masalah syirik, larang dia. Ketika itu udah berkaitan dengan hal-hal yang membahayakan madarat, baik untuk akhiratnya ataupun dunianya, larang dia. Ya apa? Ya maksudnya meskipun dia misalnya ketika bermaksiat masih belum dicatat sebagai dosa, ya namun kita akan diminta pertanggungjawaban Allah dan kita jelaskan itu adalah suatu hal yang buruk, kita larang dia. Tapi kalau dalam hal-hal yang sifatnya duniawi, dalam hal-hal yang sifatnya apa namanya, jangan banyak melarang karena banyaknya larangan akan membunuh kreativitas. Ya, ya. Jadi sekali lagi bukan artinya tidak boleh melarang. Kemudian ketika melarang, jangan lupa untuk memberikan argumentasi atau taklil. Ah,
Kenapa? Alasannya kenapa sih kita melarang ini? Supaya dia itu tahu, supaya dia itu selain eh, bukan hanya disentuh hatinya, tapi juga kognisinya. Ya, wallahu taala alam bishawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan eh, di kesempatan kita pada pagi hari ini. Mungkin ada pertanyaan yang ingin bertanya, silahkan. Ya, sebelum majelis kita tutup, boleh raise hand atau boleh mengetikkan ke Baik, baik Ustadz. Jazakumullah khair Ustadz atas pemaparan yang telah disampaikan. Ini sudah ada yang masuk Ustadz pertanyaan. Eh, Nah, Pertanyaannya Ustadz, seperti apa dan bagaimana tahapan menyamakan visi dengan suami sebagai ayah, ya? Persamaan visi untuk mengkokohkan pondasi tauhid, sedangkan ada bapak dan ibu kadang berbeda sudut pandang dan kesibukannya. Gitu, Ustaz. Jadi itu ya. bagaimana menyamakan visi dengan suami gitu, Ustaz? Nah, itu ya. Ya. Barakallahu fikum. Untuk menyamakan visi, maka tentunya kita nggak bisa melakukannya sebelum ada yang namanya eh, apa pengenalan, ya mengenal. Artinya kita akan menikah pun juga kita berusaha untuk mencari tahu dong gimana calon pasangan kita. Tentunya sesuai dengan kemampuan kita, dengan pengetahuan kita. Tapi yang penting kita udah berusaha. Ketika akan menikah, gimana sih calon pasangan kita ini? Terus kemudian juga di antara hal-hal yang penting untuk diperhatikan adalah sejauh mana apa namanya kesesuaian ya, apa sejauh mana apa kesesuaian kita dengan pasangan kita, ya. Jadi boleh sebenarnya ketika seseorang akan menikah dia nanya-nanya tentang bagaimana pandangannya terhadap pendidikan atau yang lainnya. Nah, ini adalah hal-hal yang dilakukan sebenarnya sebelum pernikahan. Lalu gimana Ustadz ketika sudah menikah? Misalnya taruhlah sama-sama baru belajar sekarang. Nah, kalau udah sama-sama menikah, maka untuk menyamakan visi itu adalah harus dilakukan dengan berkomunikasi yang baik. Ya, ngobrol antara suami dan istri, membicarakan tentang apa pendidikan anak, ya. Dan dari situ kita bisa melihat apakah ada perbedaan atau tidak. Dan kalaupun ada perbedaan, maka disitulah ya pentingnya untuk munasoha, saling memberikan nasihat, saling meluruskan. Karena nasihat itu adalah bukti dari cinta. Dan sebenarnya di antara kunci penting untuk bisa menyamakan visi dan misi dalam pendidikan adalah belajar bersama, ya, belajar bareng, terutama belajar yang berkaitan dengan masalah pengasuhan sesuai dengan Islam, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi artinya orang tua wajib belajar. Anda menyekolahkan anak Anda, tujuannya kan supaya anak kita belajar, apalagi di usia 7 tahun. Tapi sejatinya yang paling utama dan paling wajib untuk belajar adalah orang tua. Ya, memang kita tidak tidak dapati ya di zaman ini ada sekolah khusus untuk orang tua. Bagaimana menjadi orang tua yang baik dan benar, ya. Karena semua metode atau semua pendidikan yang ada adalah untuk mendidik anak-anak dan itu kebanyakan untuk mendidik hal dari sisi akademis dan prestasinya. Dan baru-baru ini saja mulai concern terhadap pendidikan karakter. Padahal kunci daripada pendidikan karakter itu ada di rumah. Karena ada di rumah, maka tentunya guru pertama adalah orang tua. Tapi sayangnya jarang sekali ada sekolah orang tua yang belajar. Karena orang tua nganggap udah kerja punya anak, ya apalagi suami ya tugas tugas gue cuman eh tugas saya cuman cari uang, urusan rumah, urusan istri, urusan anak, urusan istri. Maka akhirnya ya jatuhlah kepada kesalahan-kesalahan yang fatal di dalam pendidikan, yaitu pengabaian seorang suami terhadap pendidikan anak. Ya, nah makanya dalam hal ini ya tetap harus ada komunikasi yang baik dan ngaji bareng, belajar bareng, ya, untuk bisa menyamakan
persepsi, menyamakan visi dan misi. Ya, jadi emang idealnya dari semenjak sebelum menikah. Tapi kalau sudah menikah, ya pasangan kita yang ada saat ini harus diterima apa adanya. Ya, bukan lagi mencari ada apanya sebelum nikah. Kalau udah menikah, maka ya sudah, lebih dan kurangnya kita terima dan kita berusaha untuk sama-sama saling eh, konsolidasi, sama-sama saling mengisi, sama-sama saling apa namanya eh, belajar, ya sama-sama saling menjalankan tugas dan peran masing-masing. Ya, jadi ini yang bisa kita lakukan. Kalaupun seandainya tidak berjalan sebagaimana yang kita inginkan, maka itu ujian dari Allah. Maka ujian itu kunci pertamanya sabar. Kemudian kita banyak mendoakan pasangan kita, semoga Allah berikan taufik dan Allah berikan hidayah. Ya, wallah alam bishawab. Nah, Kemudian Ustaz, ada pertanyaan lagi nih yang masuk. Seperti apa cara menjawab pertanyaan anak dengan sudut pandang anak-anak terkait bagaimana zat Allah? Misal anak bertanya, Allah itu seperti apa bentuknya? Gitu, Ustaz. Syukran, Ustaz. nah, entah ya. Jadi sebenarnya untuk menjawab hal-hal yang bersifat ghaibi ya, maka kita sebagai orang tua ketika mendidik anak kita, di antara salah satu metode pendidikan Islam itu adalah ya, mungkin orang mengatakan ini dogmatis ya atau doktrin. Tapi sebenarnya dogma yang benar berasal dari Al-Quran dan Sunnah itu adalah dogma yang akan menyuburkan fitrah dan akan meluruskan akal. Ya, seperti mulai dari kecil kita ajarkan ya Allah Subhanahu wa taala pencipta kita, Allah beristiwa di atas arsy-Nya, Allah Subhanahu wa taala melihat kita ya sesuai dengan kesempurnaannya. Ya, intinya kita menjelaskan tentang nama nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan apa yang dipahami oleh ahlu sunnah. Ya, dan ini wajib dan penting untuk dipahami dan dipelajari oleh orang tua untuk bisa mengajarkan kepada anaknya. Nah, supaya apa? Supaya akal anak itu lurus. Karena ya, akal manusia itu terbatas. Akal manusia itu tidak bisa memahami segala sesuatu, apalagi berusaha memahami zatnya Allah Subhanahu wa taala. Nggak akan mampu akalnya manusia itu memahaminya. Karenanya apabila anak bertanya tentang zatnya Allah, ya, maka bukanlah suatu hal yang aib ketika orang tua mengatakan, Umi sama Abi juga nggak tahu, nak. Karena Umi sama Abi nggak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memang menetapkan dirinya selama kita berada di dunia, kita nggak bisa melihat Allah. Nggak tahu kita dengan rupanya Allah, bentuknya Allah, zatnya Allah. Ya, kita memang nggak tahu. Karena memang Allah rahasiakan nanti ini sebagai hadiah terbesar, balasan yang paling besar bagi hamba-hamba Allah, ya, bagi mereka-mereka yang berada di dalam surganya Allah. Yang masuk ke dalam surga, maka di antara nikmat terbesar yaitu ziyadah tambahan nikmat adalah bisa melihat Allah. Melihat wajahnya Allah. Allah punya wajah, tapi wajah Allah berbeda dengan wajah kita. Allah punya tangan, tapi tangan Allah berbeda dengan tangan kita. Allah nggak sama dengan makhluknya. Ya, jadi kita kita jelaskan bahwasanya Allah berbeda dengan makhluknya. Dan pendekatan menjelaskan tentang zatnya Allah, sifat-sifat zati ya Allah, itu sebenarnya bisa diawali dengan metode pendidikan ya yang juga ditempuh oleh para ulama dalam bab tamtsil. Tapi bukan mentamtsil atau mentasybih sifat Allah sama dengan makhluknya, tidak. Tapi tamtsil dalam hal untuk takribul faham. Karena fungsi daripada tamtsil itu untuk mendekatkan pemahaman. Contohnya begini ya, mungkin ringkas saja. Anda ingin menjelaskan kepada anak Anda tentang surga Allah, ya. Nah, surganya Allah itu indah, nak. Nah, indah itu suatu hal yang abstrak, ya, tidak konkret. Anak-anak itu belum ngerti tentang apa itu indah. Ya. Nah, ketika mereka nggak ngerti tentang makna daripada keindahan, sulit bagi mereka untuk bisa memahami ya hal ini. Beda halnya dengan orang tua, misalnya membawa anaknya ke pantai. Masya Allah ya nak, indah banget pantai. Dibawa ke gunung. Masya Allah ya nak, indah banget gunungnya nak. Kemudian dibawa ke apa namanya, ke taman, ke kebun. Akhirnya dia mendapatkan pemahaman dari apa yang dia saksikan. Oh, ini indah, ini indah, ini indah. Akhirnya dia ngerti, paham tentang apa itu keindahan. Ya meskipun sulit untuk dideskripsikan dengan kata-kata. Ternyata keindahan hutan beda dengan keindahan gunung, beda dengan keindahan pantai, beda dengan keindahan
yang lainnya. Meskipun sama-sama indah, tapi ternyata keindahan itu berbeda-beda. Nah, di surga Allah itu jauh lebih indah daripada semua keindahan yang ada di muka bumi ini. Atau contoh lainnya misalnya, ya, ketika ketika belajar tentang anggota tubuh. Masya Allah ya nak, Allah berikan kamu kaki, kamu punya dua kaki, ya. Nah, kucing juga punya kaki, punya empat kaki. Ayam juga punya dua kaki. Jadi, artinya anak memahami makna kaki. Dia punya kaki, kucing punya kaki, dia kambing punya kaki. Meskipun sama-sama disebut dengan kaki, tapi ternyata kakiku berbeda sama kaki kucing, berbeda dengan kaki kambing. Juga berbeda dengan kaki meja. Meskipun sama-sama disebut kaki. Apabila dengan sesama makhluk saja itu bisa berbeda-beda, ya zatnya, substansinya, meskipun disebut dengan sama-sama kaki, maka tentunya bagi Allah, ya kaki Allah tidak sama dengan makhluknya dan kita nggak tahu bagaimana hakikatnya. Nah, ini hal-hal yang perlu kita pahami sendiri, kemudian kita pahamkan kepada anak kita. Kemudian yang terakhir adalah ya sesuatu yang tidak bisa disaksikan, tidak bisa dilihat, ya ini yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Itu bukan artinya sesuatu itu tidak wujud atau tidak ada. Contoh misalnya, kita bisa membuat eksperimen misalnya kita ajak. Misalnya kita ambil gula, garam, dan air di dua gelas. Kemudian kita suruh dia ngicip gula misalnya. Kemudian suruh dia merespon. Oh manis ya, manis. Kemudian garam, oh asin. Kemudian dia suruh minum air. Suruh dia merespon. Gimana nak? Apa rasanya air? Ya, kan air kan tawar kan. Nah, kemudian suruh dia memasukkan gula di gelas pertama, garam di gelas kedua. Suruh 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 aduk sampai larut. Kemudian suruh dia ngicipin. Ketika dia ngicipin air gula dan air garam, dia akan merasakan ada manis atau asin. Nah, kemudian suruh dia lihat apakah di air yang kamu minum itu yang manis tadi kamu bisa melihat gula di situ? Artinya, ya air itu tetap encer, cair, ya tetap tidak berwarna kecuali kalau ngasih gulanya kebanyakan ya. Tapi kamu bisa merasakan adanya rasa manis di situ. Dan rasa manis yang kamu minum itu bukan lagi bentuknya gula. Jadi artinya itu sudah nggak kelihatan lagi, tapi ternyata rasanya ada. Sebagaimana udara juga ada. Kita hirup, tapi kita nggak bisa melihat. Bahkan yang lebih kompleks lagi adalah Allah berikan kita ruh. Semua kebanyakan manusia berakal itu meyakini kita punya ruh, tapi kita nggak tahu bagaimana hakikat dari ruh. Nggak ada yang bisa melihat. Juga demikian dengan akal kita. Ya, kita ini punya akal, tapi nggak ada yang tahu bagaimana bentuk akal kita. Jadi artinya ada hal-hal yang memang di luar dari kemampuan kita, nak. Tapi sesuatu itu ada, meskipun kita tidak melihatnya. Dan juga kita bisa memberikan apa perumpamaan misalnya kita kasih dia jam tangan. Nah, Umi kasih kamu hadiah jam ya, Masya Allah. Nah, kamu kamu tahu nggak nak? Menurut kamu jam tangan ini ada yang buat atau enggak? Ya, ada yang buat dong, Mi. Karena logika akal manusia pasti bilangnya demikian. Pasti ada yang buat. Nah, kemudian kita nanya, kamu kok bisa tahu kalau jam itu ada yang buat? Biarkan dia berargumentasi. Dengarkan. Oh, karena emang ini kan nggak mungkin dong, Mi, jam itu bisa ada dengan sendirinya. Pasti ada yang buat ya. Oke. Kamu tahu nggak siapa yang buat jammu? Kamu pernah ngelihat dia nggak? Kamu tahu orangnya nggak? Oh, aku nggak tahu. Nah, kamu nggak tahu siapa yang buat jam, tapi kamu yakin jam itu ada yang buat. Nah, jam ini masalah yang lebih simpel banget, masalah yang sangat sederhana. Nah, kamu, Umi, Abi, sama semua alam semesta ini itu ada yang membuat, ada yang menciptakan yaitu Allah. Artinya Allah itu ya adalah Rob kita yang menciptakan kita. Tapi kita memang belum pernah melihat Allah, belum tahu bagaimana rupa dan bentuknya Allah. Tapi Allah itu ada dan Allah jelaskan nama-nama dan sifatnya melalui Al-Quran. Karena Allah sayang sama kita. Agar kita bisa mengenali Allah dari ciptaannya dan mengenali Allah dari firman-Nya. Jadi kalau kamu pengen ketemu sama Allah, pengen melihat Allah langsung, maka kelak ya nanti di surga, karenanya kita berusaha untuk masuk surganya Allah, Allah akan berikan ziyadatun ni'mah, ya, tambahan nikmat, ya, yaitu kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallah alam bisawab ya. Syukur Ustaz atas jawabannya. Mungkin satu lagi Ustaz ya pertanyaan Ustaz. Boleh. Nah, nah.
Bismillah, izin bertanya Ustadz. Berarti menjaga tauhid anak itu berbanding lurus dengan sejauh mana tauhid orang tua. Betul begitukah Ustadz? Bagaimana menjelaskan ke anak mengenai sebuah kesyirikan? Namun dalam lingkungan luar ternyata hal-hal yang termasuk pinggir jurang kesyirikan dijadikan sebuah keumuman atau hal yang biasa, terutama pada era digital ini, Ustaz. Syukran. Nah, Taib. Jadi ada dua poin nih. Yang pertama, apakah tauhidnya anak itu seiring dengan tauhidnya orang tua, juga demikian sebaliknya. Maka secara kita lihat ya dari hukum kausalitas ya, hukum sebab akibat atau kausalitas ya. Iya, karena asalnya anak itu meniru dan mencontoh, yaitu di antara metode pembelajaran anak. Makanya metode belajarnya anak itu muhakah. Muhakah itu mimikri, mencontoh, meniru. Tapi memang tidak mutlak, tidak demikian. Maksudnya tidak mutlak demikian, ya. Tapi kita ngomong secara umum, secara general, ya. Karena biasanya orang tua yang soleh, anaknya soleh. Tapi meskipun ternyata tidak selalu demikian, karena kembali juga kepada ketentuan Allah, sesuai dengan kehendak Allah, ya. Jadi kita melihat intinya orang yang berusaha, siapa yang menanam, maka dia yang memanen. Asalnya demikian. Tapi belum tentu, meskipun dia sudah nanam, dia akan memanen sesuatu yang dia inginkan. Nah, jadi ini adalah salah satu bagian dari sebab yang diakui dan juga dijelaskan sebagai langkah-langkah pendidikan di dalam Islam. Ya, yaitu apa? Sebagaimana nasihat Utbah, ya, di mana beliau menasihatkan, ya, fa'awwalu, ya, hendaknya yang pertama kali, ya, ketika engkau hendak mensolehkan anakmu, maka maka awali dari mensolehkan dirimu sendiri. Ya. Kemudian Utbah mengatakan fal hasanu indahum ma fa'alta wal qabihu ya ma indahum ma tarakta. Yang baik bagi mereka, bagi anak-anak, apa yang kau kerjakan. Yang jelek bagi mereka, apa yang kau tinggalkan. Jadi ternyata sangat dipengaruhi oleh orang tua. Makanya umumnya orang tua kafir, anaknya juga akan ikut menjadi kafir. Sebagaimana kata Nabi, ya fa'abawahu yuhawidanihi. Maka kedua orang tuanya menjadi Yahudi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Dan ini menunjukkan bahwa ternyata memang kesesatan, kekufuran, kesyirikan, termasuk kebid'ahan dan mengikuti hawa nafsu, itu adalah sesuatu yang diambil dengan cara taklid. Dengan cara taklid. Karena iman di dalam Islam tidak diambil dengan cara taklid, tapi dengan cara ilmu. Ittiba'ud dalail wal hujaj wal barahin wal ayatil bayinat. Mengikuti hujah, mengikuti dalil, mengikuti ya ayat-ayat yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah. Itulah iman yang benar. Adapun imannya orang kafir dengan cara taklid. Ya, imannya orang-orang musyrikin dengan cara taklid. Taklid ke siapa? Ke orang tua, ke nenek moyang, ke kakek moyang. Makanya ketika Allah memerintahkan Nabi kita untuk mendakwai orang-orang musyrikin Quraisy agar mengikuti apa yang Allah turunkan, ittabi'u ma anzalallah. Ikutilah apa yang Allah turunkan. Apa jawaban mereka? Qalu bal wajadna alaihi aba'ana. Ya, kami hanya mendapati ini yang kami yang orang tua kami lakukan. Jadi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari kakek moyang kami. Itulah argumentasi mereka. Berarti memang akidah itu sangat erat kaitannya dipengaruhi oleh orang tua. Meskipun tidak mutlak demikian. Ya, tapi kita ngomong secara keumuman. Nah, jadi apabila orang tua itu tauhidnya baik, ya insya Allah juga tauhid anaknya baik. Ya, karena ini adalah hukum sebab. Kita mengambil sebab. Ya, meskipun sekali lagi tidak mutlak selalu demikian. Sebagaimana Allah menguji Nabi Nuh, istri dan anaknya kafir. Padahal beliau adalah Nabi yang soleh, penyabar, 950 tahun berdakwah siang dan malam sesuai dengan ketentuan Allah. Demikian pula Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ya, seorang nabi yang hanif, datuknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata ayahnya Azar. Ayahnya adalah dedengkot kemusyrikan. Nabi kita Muhammad SAW pun juga nggak bisa memberikan hidayah kepada pamannya Abu Jahal. Termasuk paman yang baik yang mendukung dakwah beliau, yaitu Abu Talib. Sampai mati dalam keadaan musyrik. Menyebabkan Nabi bersedih. Makanya Allah ingatkan dalam surat Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki.
ya. Nah, jadi memang eh, asalnya berbanding lurus, ya. Karenanya apabila orang tua ingin mengajarkan tauhid, maka orang tua perlu belajar tauhid lebih mendalam. Kemudian yang poin kedua, bagaimana mengajarkan anak ketika melihat adanya fenomena-fenomena kejelekan, kesyirikan yang melanda ada di luar. Ya, sebenarnya ini adalah bagian dari sunnah kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Memang ya anak-anak kita mungkin awal dalam perkembangannya memang punya pandangan yang saklek ya, karena memang kemampuan logikanya ya masih belum berkembang secara sempurna. Masih melihat segala sesuatu itu hitam putih, masih polos. Ketika kita ajarkan ya kalau wanita muslimah ya nak pakai pakai hijab, pakai jilbab, ya jadi ngeliat uminya pakai jilbab. Ketika dia keluar ke rumah atau ada acara keluarga, ternyata tantenya nggak pakai jilbab. Lalu dia nanya, tante, tante Islam nggak sih? Ya Islam dong nak. Kok nggak pakai jilbab? Makjeleb jadinya. Ya, karena dia masih melihat sesuatu hitam dan putih. Karenanya tugas kita sebagai orang tua ya untuk bisa membangun imunitas dan resiliensi pada anak kita dari keburukan yang ada. Artinya kita perlu untuk menjelaskan bahwasanya di sana ada orang-orang yang buruk, orang-orang yang jelek, orang-orang yang jahat. Ya, ada perbuatan-perbuatan yang buruk dan yang jelek. Makanya Luqman memberikan nasihat, la tusyrik billah, janganlah kamu menyekutukan Allah. Ya, karena di sana ada orang yang berbuat kesyirikan yang sedikit banyak bisa mempengaruhi. Makanya Nabi juga mengingatkan pentingnya untuk selektif di dalam bersahabat atau berteman. Almar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung agama sahabat dekatnya. Ya, makanya dikatakan as-sahibu sahib. Makanya di antara juga kata Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, ya, wa min usuli ta'dibi sibyan, di antara pokok di dalam mendidik anak adalah al-hifdzu, menjaga anak dari apa? Dari apa namanya? An apa namanya? Corona isu ya, dari sahabat-sahabat yang jelek. Nah, jadi inilah pentingnya kita untuk mengajarkan yang namanya resiliensi dan imunitas. Jadi penting bagi kita untuk mengajarkan bahwa di luar ada yang buruk, ada yang jelek. Atau mungkin dia akan menyaksikan sendiri, Umi, kok orang itu begini, Mi. Umi, kok orang itu melakukan itu, Mi. Atau dia melihat, Umi, kenapa orang ini kok minta-minta apakah pada selain Allah? Maka kita jelaskan apa adanya sesuai dengan kenyataan. Apa yang dilakukan oleh orang itu salah ya, Nak. Itu syirik, Nak. Itu maksiat, Nak. Itu bid'ah, Nak. Itu buruk, itu jelek. Yang jelek kita ajarkan jelek, yang baik kita ajarkan baik. Harus tegas. Ya, orang tua harus tegas mengajarkan yang baik dan yang buruk itu buruk. Jadi nggak boleh ya apa namanya dengan alasan toleransi dan lain sebagainya, kemudian kita mengencerkan sesuatu yang ya buruk, kita nggak mau tegas mengatakan itu buruk gitu loh. Malah itu akan membingungkan anak. Jadi ya kita harus jelas dan tegas menjelaskan segala sesuatunya. Kalau itu jelek ya jelek, itu buruk itu buruk. Namun kita ajarkan ya agar kita membenci perbuatannya. Adapun orangnya maka tidak langsung kita ajarkan untuk membenci orangnya. Tapi kita merasa kasihan. Kasihan ya nak orang itu melakukan kesyirikan karena mungkin dia belum tahu. Ya karena dia. Tapi kalau bertemu dengan orang yang taruhlah dia itu udah diberikan nasihat oleh banyak orang, udah dikasih tahu itu syirik, tapi tetap ngeyel dalam kesyirikan, ya, maka di situ juga ada kewajiban untuk barok, karena di antara salah satu konsep memahami tauhid ya, dan juga syirik adalah apa? Adalah al-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Bukan cuma kita berlepas diri dan benci kepada kesyirikan, tapi juga kita harus berlepas diri dan benci dari pelaku kesyirikan. Jadi apabila ada orang-orang melakukan kesyirikan itu, sudah dinasehati, ngeyel, dan lain sebagainya, masih tetap melakukan kesyirikan, maka kita harus membencinya. Karena dia orang-orang yang musyrik. Harus barok terhadap orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Itu suatu hal yang harus sudah diajarkan. Nah, tapi di sisi lain, sebagai seorang muslim, yang mana Allah menjadikan agama kita agama yang rahmatan lil alamin, Nabi kita diutus adalah untuk rahmat untuk alam semesta. Di antara bentuk rahmatnya, kasih sayangnya agama kita adalah kita diajarkan juga untuk bersikap rahmah. Sikap rahmahnya orang Islam adalah ketika melihat keburukan, dia nggak kepingin orang itu selalu berada di dalam keburukan. Makanya kita diajarkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Karena amar ma'ruf nahi mungkar dan juga nasihat
adalah salah satu manifestasi dari rahmah. Ketika Anda melihat orang kafir, kita nggak suka dengan kekafirannya. Karena sejatinya kita rahmah, kita sayang dengan orang itu. Kita nggak kepengen orang itu masuk neraka untuk selama-lamanya. Makanya kita dakwai dia agar masuk Islam. Tapi tugas kita cuman menyampaikan. Adapun diterima, Alhamdulillah. Kalau nggak diterima, ya kita serahkan kepada Allahu Azza wa Jalla. Nah, jadi ya kita perlu untuk mengajarkan anak-anak kita, sebagaimana tadi dikatakan, mengajarkan anak-anak tentang kejelekan-kejelekan yang ada. Ya araftu syarra la li syarrin. Ya walakin li tawakihi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk mengerjakan keburukan, tapi agar aku terhindar dari keburukan. Makanya para ulama sampai ada yang menulis kitab Al-Kabair seperti Imam Ad-Dhahabi. Ya, kumpulan dosa-dosa besar. Bukan supaya dikerjakan, tapi supaya kita bisa terhindar dari ya keburukan-keburukan tersebut. Bahkan dalam bab ibadah saja, ulama kita ada yang nulis kitab, misalnya Syekh Masyhur Hasan Salman, menulis kitab Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin. Ya, kumpulan dari kesalahan-kesalahan di dalam sholat. Kita perlu belajar bukan cuma sifat sholat yang benar, tapi juga kesalahan-kesalahan dalam sholat. Kenapa? Supaya kita nggak jatuh ke dalam kesalahan tersebut. Ya, artinya selain kita belajar sesuatu yang benar, kita perlu mengetahui sesuatu yang nggak benar agar kita lebih bisa terhindar dari hal yang nggak benar tersebut, ya. Nah, termasuk juga kepada anak-anak kita gitu loh. Nah, ya tapi tentunya tetap dalam konsep hikmah ya. Jadi jangan sampai misalnya mohon maaf nih, ini terakhir kita mengajarkan anak, nak berkata baik ya nak. Kita nggak boleh berkata kotor, kita nggak boleh berkata keji, ya. Nah, lalu kemudian kita mencontohkan. Kayak misalnya contoh kamu kita contohkan dengan bahasa Pisuan misalnya orang Surabaya ya diapali dengan C itu. Ya jangan, itu berarti kita malah memberikan inspirasi gitu loh. Ya, tapi kita ajarkan secara umum, kemudian ketika dia mendapatkan kata Umi, aku tadi dengar ada orang ini ngomong kayak gini. Nah, itu baru kita jelaskan itu perkataan jelek ya, Nak. Ya, itu perkataan buruk. Jadi jangan kamu ikuti perkataan itu, ya. Jadi kita udah berikan pondasinya. Nah, Allah alam bisawab, ya.